Shalom sahabat Yud Kinanti, kini nanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Hafal lama-lama. Sahabat Yud Kinanti, kita mau belajar sesuatu yang mungkin kamu kurang peduli, yaitu pentingnya memahami hukum. Supaya tahu kehidupan ke depan itu kita semua berurusan dengan hukum. Sekalipun bidang hukum bidang yang bukan bidang studi yang kamu pilih. 5 alasan kamu perlu paham hukum meski bukan bidang studimu. Gak ada kata terlambat untuk belajar ya. Arus milenial yang serba tahu akan informasi sehingga seharusnya banyak pengetahuan positif yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah pengetahuan hukum atau terkait dengan aturan-aturan di negara kita. Mungkin kamu yang bukan anak jurusan hukum merasa mempelajari hukum adalah rumit, penuh dengan pasal-pasal, juga memiliki dampak sanksi jika dilanggar. Akan tetapi, mempelajari sebenarnya penting buatmu untuk memahami bahwa meski kamu tidak pernah mempelajarinya di bangku sekolah dan kuliah, tapi kamu bisa belajar. Yang pertama, jangan lupa negara ini berdiri dengan dasar konstitusi yang kuat. Itu yang pertama. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenang-wenangan, hingga pada akhirnya keadilan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut segala aspek kehidupan, hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan, hingga kebebasan berpendapat, semuanya tercantum di situ. Nah, kamu bisa mulai mempelajari hukum dengan memahami Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ingat, sejak kamu lahir pun ada prosedur-prosedur hukum yang harus dilakukan. Untuk lebih mengingatkan bahwa memahami hukum itu penting, yaitu prosedur hukum sudah diatur bahkan sejak kamu lahir. Mulai dari kamu lahir bahkan kamu sudah mendapatkan proses pelayanan hukum. Salah satunya dengan mengurus akta kelahiran. Jadi jangan tidak peduli hukum ya. Yang ketiga, hal ini termasuk saat kamu akan memulai masuk kerja bahkan menikah. Dalam kehidupan dewasamu nanti, memahami ketentuan hukum cukup penting. Misalnya saja dalam mencari pekerjaan, kamu sudah mendapatkan kepastian aturan melalui undang-undang. Ketenaga kerjaan yang sudah mengatur hak dan kewajiban kamu dalam bekerja. Jangan sampai kamu tidak tahu aturan kerja di kantor, kamu sesuai atau tidak ya dengan aturan yang sudah ada. Menikah yang menjadi impian bagi para kaum muda juga tidak luput ya. Meski aturan agama menjadi dasar utama, tetapi dengan memahami panduan secara hukum nasional membuat segala urusanmu menjadi lebih mudah. Yang keempat, paham hukum otomatis membuatmu lebih sadar untuk taat pada aturan. Tujuan utamanya adalah hukum tentu saja supaya keteraturan dalam masyarakat menjadi tertata. Memahami hukum baik secara umum maupun secara khusus bakal membuat rasa kesadaranmu meningkat. Hal tersebut tentu saja bakal membuat kamu mengerti karena dalam setiap aturan terdapat yang memiliki akibat bila dilanggar. Ya, meskipun begitu, jangan semata-mata mematuhi aturan karena takut mendapatkan sanksi jika melanggar. Lakukan dengan memahami ada aturan dari dibuatnya aturan tersebut. 5. Memahami hukum sejatinya bukanlah sesuatu yang rumit. Sejatinya semua ilmu adalah sama seperti perlu dipahami setahap demi setahap. Ilmu hukum khususnya dalam praktik kehidupan kita juga perlu dipahami secara bertahap. Jika mempelajari ditambah dengan melihat contoh praktek di kehidupan nyata justru akan semakin seru untuk ditelusuri. Nah, jika kamu merasa pengembangan diri adalah prioritas utama, maka menambah pengetahuan hukum itu adalah keseharianmu yang wajib kamu pahami. Sahabat Yud Kinanti, ada beberapa anak-anak Yud yang melanggar hukum tidak paham akibatnya itu sangat berat. Ya, seperti memegang barang ilegal. Sahabat Yud harus tahu mana barang ilegal atau tidak ilegal. Misalkan temanmu narkoba dititipin barang, kalian terkena jerat hukum, kalian tidak tahu. Atau hal yang lain, melanggar batas-batas norma, pergi ke satu tempat yang di sana ada namanya itu yaitu aturan-aturan di daerah. Namanya itu adalah semacam kebijakan lokal.
Ya, kebijakan lokal aturan. Harus tahu, ada satu pepatah di mana tanah dipijak, maka di sana langit dijunjung, yaitu hukum. Kemudian hukum juga harus paham menggunakan handphone, mengupload, mengirimkan sesuatu, itu semua ada hukumnya. Beberapa anak-anak youth itu terkena jerat hukum karena masalah ketidaktahuan. Apa yang boleh diupload, apa yang tidak. Kalau ada ancaman dari orang, maka perlindungan hukum yang akan menolongmu. Jangan diatasi sendiri. Dengan memahami hukum, tatkala ada ancaman, ada hal-hal yang tidak sesuai, nah prosedurnya kemana, jalurnya kemana, untuk melaporkan ke bagian mana. Itu semua kait-mengait dengan hukum. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga terikat oleh aturan-aturan dan hukum-hukum Tuhan. Dalam Yehezkiel 20 ayat 19 sampai 20, pentingnya memahami hukum, ini aturannya Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Yehezkiel 20? Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku. Sahabat Youth Kinanti, mari terus cerdas. Tatkala memegang handphone, melihat banyak hal, maka pelajarilah banyak bidang ilmu yang itu akan penting membekali dirimu untuk kedepannya. Karena memahami aturan, negara pun dibangun dengan aturan-aturan, dan negara pun diangkat dan diturunkan oleh Tuhan. Kita perlu patuh kepada hukum negara, dan yang paling utama kita patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Selamat memahami hukum, sekalipun sahabat youth tidak suka. Sekalipun tidak suka. Tapi kita perlu, kita waktu usaha, buka usaha, kita perlu lewat badan hukum. Sebuah perjanjian, di akta notaris, kita semua juga perlu badan hukum. Tahu hal-hal apa yang bisa melanggar hukum, yang dihindari dengan resiko-resikonya, hukuman badan, kemudian ganti rugi, sampai engkau dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Oh jangan ya. Sahabat Youth Kinanti, terus mengembangkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Youth Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Maka oleh sebab itu, tuailah semua yang baik, maka kamu akan menuai juga. Taburlah semua yang baik, maka kamu akan menuai semua yang baik. Shalom, Tuhan memberkati seluruh sahabat Youth Kinanti. Amin.